tahan lama. Oke. Terus untuk dari segi warna juga glowing ya intinya katanya. Kalau konsumen bilang mengkilap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih, jumpa lagi dengan saya Rijal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Berbeda dengan biasanya yang saya syuting di sawah ataupun lahan-lahan pertanian, tetapi sekarang saya sedang berada di pekarangan ya. Pekarangan di antara samping kanan kiri saya itu rumah ya teman-teman. Kanan, kiri, dan belakang itu rumah. Ya, saya sedang berada di lahan milik Sobat Benih kita yang berani ya memanfaatkan lahan pekarangan ini menjadi lebih produktif lagi dengan ditanami tanaman ya yang menjadi primadona ya, tanaman cabai rawit. Nah, ini kira-kira beliau memakai varietas apa dan seperti apa ya kira-kira tantangan ataupun kendala yang dihadapi oleh Sobat Benih kita kali ini. Nah, penasaran bukan? Oke, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Oke, baik Sobat Benih semua, sampailah kita ya di sesi wawancara bersama. Saya sudah bertemu langsung ya dengan petaninya. Mungkin kita berkenalan dulu ya, Pak. Silakan boleh nama dan alamatnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ismono yang beralamat di Desa Banjarja, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Oke, baik. Sebelumnya Pak, saya penasaran itu Pak, untuk Bapak sendiri mulai gitu ya, ataupun bergelut di dunia percabaian gitu Pak, mulai menanam cabai itu dari tahun berapa Pak kira-kira, kalau boleh tahu? Kalau nggak salah mungkin tahun belum lama sih, sekitar tahun 2020-an lah. 20-an ya? Oke, baik. Berarti sekarang sudah jalan hampir 5 tahun ya Pak ya? Iya, hampir 5 tahun. Nah, sebelumnya memang yang dicoba itu mungkin kalau yang sekarang varietas apa Pak yang ditanam? Yang sekarang langgeng 58. Oke. Jadi Sobat Benih semua, untuk Pak Asep ini untuk yang sekarang ya, beliau menanam tanaman cabai dengan varietas langgeng 58. Tapi memang ini sudah baru pertama kali atau sudah pernah Pak sebelumnya Pak menanam langgeng? Pernah sekali Mas, sekali aku tanam, terus hasilnya bagus. Terus untuk hasil panen kan tak jual langsung ke konsumen ya Mas ya. Itu konsumen ternyata ketagihan. Otomatis kan aku jadi pengen nanam lagi, dan ya ini hasilnya kayak gini. Terus memang dari apa ya, mungkin dari segi lokasi ya, lokasi yang Pak Asep pilih gitu ya untuk menanam dengan cabai varietas langgeng 58 yang cukup unik ya Sobat Benih semua. Karena biasanya kan mungkin yang saya jumpai itu Pak, itu di lahan yang di sekitar sawahan atau mungkin ya, seperti apa gitu ya. Tetapi Pak Asep ini mencoba untuk menanam gitu ya di samping kanan kirinya tuh rumah gitu ya. Jadi memang di tengah-tengah di antara rumah-rumah, dan memang ini masuknya ke lahan pekarangan ya Sobat Benih semua. Betul. Jadi Pak Asep memanfaatkan itu ya Pak ya, penggunaan lahan pekarangan untuk lebih produktif lagi ya Pak ya. Betul. Dari segi menumbuhkan cabai gitu Pak. Dan tadi memang di depan itu toko punya Pak Asep sendiri ya Pak ya. Ya betul. Toko sayur, jadi langsung dijual ke sana ya Pak ya. Langsung dijual ke konsumen. Ya, jadi tanpa melalui perantara, Pak Asep ini memang ya mungkin dari segi marketingnya gitu ya bagus. Untuk harga otomatis kan kalau misalkan di sana-sana mungkin 20 atau 21, kayak aku masih jual 30 sampai 32. Jadi dari segi keuntungannya tuh lebih besar ya, karena memang langsung gitu ya, langsung dijual ke konsumen. Gitu ya. Konsumen. Baik, untuk lahannya sendiri Pak, ini saya agak penasaran gitu Pak. Ini kalau boleh tahu luasannya berapa Pak kira-kira? Ini kisaran berapa ya? Kalau orang sini ubin ya Mas ya. Ubin, ya. Ubin ini kisaran 40 ubin ini. Oh, sekitar 40 ubin. Dengan populasi tanaman berapa Pak yang ditanam? Kalau populasi, kalau ini langgeng cabai rawitnya sekitar 600. 600 ya. Terus CMK-nya ada 300-an. Oke. Sebenarnya sih kemarin mau semuanya cabai rawit semua, tapi
bibitnya habis, Oke. akhirnya kita beliin CMK sekedar buat belajar lah intinya kayak Iya. gitu. Jadi memang untuk Pak Asep sendiri memang petaninya itu lebih suka yang apa ya, mencoba hal-hal baru Iya ya Pak ya. betul, mencari istilahnya tantangan lah. Karena memang sebelumnya sudah sering menanam cabai rawit gitu ya Pak ya. Betul. Untuk sekarang dengan luasan lahan 40 bin ya Pak ya. 40 bin. 600-nya itu tanaman cabai rawit, dan untuk yang 300 cabai merah Cabai keriting ya merah Pak ya. keriting. Oke, CMK. Nah itu untuk awalnya Pak, mungkin ini kan memang sudah lahan penggunaan berkali-kali ya Pak ya. Ini Sudah berapa kali, sudah Pak? 5 kali kalau nggak salah. Oke, jadi sudah 5 kali pergantian tanam. Dan sekarang untuk awalnya itu seperti apa Pak? Dibongkar atau seperti apa? Kalau yang sekarang, kalau yang sekarang ini ada istilahnya dicoba ya lah Mas. Iya. Yang setengah dari lahan ini kita coba bongkar semua. Oke. Kita bongkar semua, terus yang setengahnya lagi kita ndak bongkar. Cuma untuk dasarannya kita bikin sama. Kita dasaran bikin sama. Pupuk kandangnya tanam sama ya Pak ya? Sama, semua kita bikin sama, cuma perbedaannya dibongkar sama nggak Tidak. dibongkar, tapi hasilnya lebih bagus bagus yang- yang dibongkar Oke. ternyata. Jadi memang apa ini memang dari bentuk apa ya, uji coba ya. Betul. uji Pak Asep coba. ini penasaran seperti apa nanti hasilnya ketika apa ya, ini lahan dari guludanya itu yang dibongkar dengan yang tidak gitu ya Pak ya. Nah, betul. Dan ternyata memang berbeda ya Pak ya. Berbeda, tetap berbeda. Walaupun dasarannya sama, tapi hasilnya Lebih maksimal yang lebih dibongkar ya maksimal Pak. yang dibongkar. Oke baik Pak. Kalau untuk ini Pak, ini karena memang saya melihat ya untuk kondisi guludanya cukup tinggi Pak ya. Ini memang apakah di sini curah hujan ataupun cuacanya seperti apa Pak di daerah Kuarasan Kalau ini? sini curah hujannya kalau itu tinggi loh Mas. Tinggi, Terus kalau panas itu panas sekali ya. Sekali ya, betul. Itu dari awal Pak, dari masa vegetatif sampai sekarang Iya. sama ya seperti itu ya. Mm-mm. Oke, nah itu apakah ada kendala Pak ketika penanaman mungkin dari persemaian sampai dengan sekarang yang dialami oleh Pak Asep seperti apa? Kalau ini banyak ya, kendalanya cukup banyak. Tapi ya aku senang juga karena ini termasuk tantangan buat saya otomatis kan. Iya. Awal semai itu udah terkena bercak daun. Oke. Terus tanam umur 10, 15 itu belum ada perkembangan Mas. Bahkan saya hampir putus asa waktu Hampir itu, putus mau asa ya, Pak, tak ya? cabut, tak ganti yang baru. Tapi tak pikir-pikir tanaman itu masih hidup. Iya. Bagaimana caranya supaya tanaman itu hidup terus bisa berkembang dengan baik? Oke. Ya istilahnya boros sedikit enggak apa-apa lah buat saya kayak gitu. Yang biasanya para senior 3 kali kocor tiga unsur tersebut, aku malah bisa sampai 5-6 kali. 5 sampai 6 ya. Tapi alhamdulillah berhasil Sekarang intinya kayak hanya gitu. berhasil ya Pak ya. Karena memang dari tadi ya sobat benih semua tidak terlihat mudah gitu ya Betul. untuk prosesnya Kalau yang menanam mudah, tapi untuk perawatan yang susah. dari segi perawatannya. Jadi memang yang dialami oleh Pak Asep sendiri ini memang di luasan lahan segini ya Pak ya, terdapat serangan penyakit tadi ya Pak ya. Betul. Dari serangan penyakit, kemudian dari kondisi cuacanya itu juga memang mengalami tantangan ya Pak ya. Tantangan yang dirasakan mungkin itu cukup berat itu, karena memang tanamannya juga masih bertahan, cuman Pak Asep juga antara mau dicabut atau tidak gitu ya Pak ya. Tapi saya lebih istilahnya mempertahankan. boros sedikit enggak apa-apa lah. Coba tak rawat gimana caranya supaya Oke. tanaman berkembang dengan baik. Tapi nyatanya memang sekarang produktivitasnya lumayan ya Pak ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah ini Pak ya. lumayan. Ini memang hasil jeripaya juga, memang apa ya, kalau bisa dibilang petani itu tidak boleh menyerah ya Pak ya. Betul. Ya, Betul. jadi ketika ada tantangan ataupun ada kendala yang dialami di lahan, terutama ini penanaman cabai ya, yang memang bisa dibilang cukup menantang gitu ya Pak ya. Betul. Nah ini perlu ya kesanggupan dan juga keyakinan juga Pak ya. Betul. Makanya sekarang alhamdulillah untuk Pak Asep ini
dengan varietas ya langgeng 58 ini masih bisa bertahan ya Pak ya? Alhamdulillah masih bisa bertahan. Ini sudah masuk petikan berapa Pak? Ini karena masa vegetatifnya agak terlambat ini ya Mas ya, karena cuaca lah, bukan karena faktor cuaca. Memang cuacanya kayak gitu. Akhirnya ini baru yang ke-14. Ke-14. Dan umur sekarang sudah 145 hari nih. Oke. Termasuk telat ini. Iya. Memang mungkin dari tadi ya kendala yang dialami, jadi memang menghambat ya Pak proses pembuahannya ya Pak ya. Betul. Nah jadi sempat terhambat, tetapi sekarang sudah mencapai petikan ke-14. 14. Oke. Nah Dan ini buah yang masih di tengah, belum yang di atas, ini belum. Belum ya Pak ya? Belum. Ini masih di tengah-tengah ya teman-teman. Kondisinya mungkin masih di samping-samping kalau Sobat Beni bisa melihat, belum nyampe ke atas gitu ya Pak ya? Atas, belum. Oke. Nah untuk dari segi ini Pak, ketertarikan konsumen ataupun yang Bapak rasakan gitu Pak ketika menanam langgeng 58 ini, apa Pak keunggulan yang dimiliki Pak? Kalau keunggulannya itu daya simpan ya Mas. Daya simpan itu tahan lama. Oke. Terus untuk dari segi warna juga glowing ya intinya katanya. Kalau konsumen bilang mengkilap gitu. Jadi memang Ya mungkin karena penggunaan alium cair ini ya. Kayaknya ini yang bikin buah jadi glowing, terus juga daya simpannya cukup bagus. Untuk tadi Pak, yang nutrisi yang diberikan Pak, mungkin dari kalium cair. Kalau kalium cair aku pakainya Kalinet. Kalinet. Oh ya. Jadi memang dibantu juga dengan penambahan ya tadi Pak, penyemprotan tadi menggunakan Kalinet ya Pak? Kalinet. Nah, betul. Kemudian dan karena memang bisa dibilang ini perawatannya ugal-ugalan ya Pak ya? Ugal-ugalan, betul. Jadi banyak menggunakan mungkin ya penunjang gitu ya Pak ya, supaya pertumbuhan buahnya lebih maksimal lagi ya Pak ya? Oke. Berarti kalau dari segi konsumen memang lebih tertarik ya Pak ya? Karena dari segi buahnya mungkin tadi lebih mengkilap. Terus kemudian warnanya simpan, ya, dan daya simpan juga. Terus dari rasa ya katanya pedasnya luar biasa katanya. Luar biasa tuh. Ya Sobat Beni semua. Jadi beberapa ya keunggulan yang dimiliki oleh varietas langgeng 58 itu tadi ya yang disebutkan oleh Pak Asep, dari segi bentuk buahnya, kemudian warnanya, dan juga rasanya juga ya Pak ya? Iya, terus kulitnya juga tebal ini Mas. Oke, kulitnya lebih tebal ya. Nah, itu mungkin beberapa ya proses panjang ya, yang bisa dibilang ini proses panjang yang dialami oleh Pak Asep dari awal sampai akhir menanam gitu ya, menanam tanaman cabai dengan varietas langgeng 58. Dan ini kalau bisa saya simpulkan tadi memang banyak sekali apa ya dari segi keunikan yang Pak Asep terapkan gitu ya, dari segi budidayanya ini berada di lahan pekarangan ya teman-teman, di antara rumah-rumah, dan juga di depan ada jalan mungkin ya Pak ya, jalan ya. Ini langsung ke jalan. Terus dari segi perawatannya memang Pak Asep mengalami beberapa kendala, salah satunya mungkin Pak ya serangan hama penyakit, kemudian curah hujan juga itu cukup tinggi ya, cukup ekstrim ya. Ini menjadi kendala, hampir putus asa tetapi tetap bertahan ya Pak ya. Tidak dicabut ya. Dan ini memang betul-betul menghasilkan ya, Sobat Beni semua. Varietas langgeng 58 ini masih bertahan dengan perawatan yang dilakukan oleh Pak Asep, dan sampai sekarang petikan ke-14 ya Pak ya? 14. Alhamdulillah masih kondisinya masih baik ya Pak ya? Betul. Ini masih banyak yang atas belum pada keluar ini. Nanti kalau udah buah atas keluar semua mungkin itu ya mungkin bisa dibilang panen rayanya Pak ya? Panen raya ini. Panen rayanya ya. Oke, baik Pak Asep, sebelum mengakhiri sesi wawancara, barangkali ada pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Beni semuanya. Kalau untuk pesan intinya paling buat para pemula ya. Kalau senior mungkin udah tahu lah ya. Kalau buat pemula khususnya ya tetap semangat lah ya. Tetap semangat. Jangan putus asa. Pokoknya misalkan ada kesulitan ya kita tanyalah, sharing. Mungkin wilayah Kebumen bisa juga mampir ke tempat saya supaya kita bisa sharing intinya. Sama-sama belajar lah pokoknya.
Karena memang dari Pak Asep ini tidak pelit ilmu ya Pak ya? Ya, Insya Allah boleh. tidak pelit ilmu. Ke tempat saya boleh di Kebumen, Warasan. Oke, silakan kepada sobat benih semua yang memang mungkin perlu sharing-sharing atau konsultasi gitu ya terkait penanaman cabai ya. Cabai rawit Ini khususnya. bisa ke Pak Asep langsung ya di Kebumen ya, di Betul. Kecamatan Kuarasan ini. Kalau untuk kesannya Pak setelah menanam langgeng 58 seperti apa yang disampaikan Pak? Kalau kesannya Singkat ya, saja mungkin. pokoknya kalau langgeng buat saya ini istilahnya masih yang terbaik ya. Buat saya pribadi masih Menjadi terbaik. pilihan ya Pak ya? Terus juga buat konsumen saya juga masih yang terbaik kayaknya loh. Oke, masih menjadi pilihan ya? Karena saya bukannya omong kosong ya, tapi emang saya jual langsung ke konsumen. Konsumen langsung. Memang Jadi tahu lah istilahnya kualitasnya di mana. Jadi saya tahu. Jadi memang berdasarkan ketertarikan ya dari konsumennya langsung. Maka masih bertahan ya Pak Asep dengan varietas langgeng 58 ini. 58. Oke, baik, terima kasih Pak Asep Sama-sama. atas wawancaranya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya bagi para sobat benih semua. Ya mungkin tadi juga petani-petani yang masih baru ya Pak ya. Yang masih Ini bisa baru, menjadi tetap motivasi semangat. juga lah, tetap semangat. Ini dari Pak Asep gitu ya, banyak sekali ya kisah-kisah yang memang bisa menjadi inspirasi. Semoga konten ini bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe ya channel YouTube Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Saya Rijal Pamungkas dan Pak Asep pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.